Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nur Rahmawati dari kelas AK 506, nomor induk mahasiswa 240301020479 dari jurusan S1 Akuntansi. Saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya susun yang berjudul Penerapan Konsep Time Value of Money pada Kredit Sepeda Motor. Latar belakang saya mengambil judul tersebut di antaranya karena di zaman sekarang mobilitas menjadi kebutuhan bagi manusia. Lalu sepeda motor ini menjadi salah satu opsi yang paling sering dipilih atau digemari oleh masyarakat, khususnya yang berada di kota besar karena sepeda motor dianggap lebih fleksibel dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan moda transportasi lain, sehingga dapat mengurangi waktu dari masyarakat ini yang sedang melakukan mobilitas di jalan. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI memprediksi bahwa penjualan domestik sepeda motor di Indonesia mencapai 6,2 sampai 6,5 juta unit sampai pada akhir tahun 2024. Pada 2023 penjualan sepeda motor melonjak 19,4% dari tahun sebelumnya menjadi 6,2 juta. Fasilitas kredit motor saat ini semakin populer karena dianggap lebih praktis. Lalu dikarenakan kemajuan teknologi, proses pengajuan kredit sepeda motor pun menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Alangkah baiknya kita sebagai konsumen memperhatikan lagi apa saja kelebihan dan kekurangan dari sistem kredit sepeda motor ini, khususnya apabila dihubungkan dengan konsep time value of money. Rumusan masalah dari judul penerapan konsep time value of money pada kredit sepeda motor yang pertama, apa itu konsep time value of money? Lalu yang kedua, bagaimana penerapan time value of money pada kredit sepeda motor dalam perhitungan bunga dan cicilan? Tujuan penulisan dari makalah yang pertama untuk mengetahui konsep time value of money, dan yang kedua mengetahui penerapan time value of money pada kredit sepeda motor dalam perhitungan bunga dan cicilan. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu apa itu pengertian dari time value of money. Time value of money atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai waktu uang adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang di masa depan meskipun nominalnya sama. Seorang ekonom bernama Eugen menyebutkan bahwa terdapat 3 alasan berkurangnya nilai suatu barang di masa depan, antara lain yang pertama keuntungan yang akan diperoleh di masa mendatang tidak jelas kepastiannya, sementara keuntungan di masa kini dianggap lebih jelas. Lalu yang kedua, rasa puas manusia terhadap suatu keinginan atau kehendak yang hadir di masa kini dianggap lebih bernilai dibandingkan rasa puas akan keinginan atau cita-cita di masa depan. Dan yang terakhir, barang-barang yang tersedia di waktu sekarang dinilai lebih bermanfaat dan dibutuhkan daripada barang-barang yang kelak muncul di masa depan. Time value of money memiliki manfaat bagi berbagai pihak. Di sini saya mengkategorikannya menjadi 3, yaitu yang pertama bagi individu, lalu bagi investor, dan yang terakhir bagi perusahaan. Bagi individu, time value of money membantu menghitung berapa besar jumlah tabungan yang harus disiapkan apabila seseorang memiliki target jumlah tabungan tertentu yang harus dimiliki di masa depan. Dengan time value of money, seseorang dapat mempertimbangkan urgensi pada saat membeli suatu barang, apakah barang tersebut layak dibeli saat ini atau tidak. Lalu untuk investor, time value of money bermanfaat karena menjadi salah satu pertimbangan investor dalam memilih jenis investasi yang ada. Investor harus memperhatikan investasi yang paling menguntungkan dan yang risikonya paling sesuai dengan preferensinya. Lalu untuk perusahaan, time value of money digunakan dalam penganggaran perusahaan. Konsep ini digunakan perusahaan untuk menentukan keputusan-keputusan bisnis yang strategis dalam perusahaan, misalnya untuk menentukan investasi dalam sebuah proyek, apakah nantinya akan mendatangkan keuntungan atau tidak.
Terdapat 3 konsep time value of money. Yang pertama ada present value. Present value adalah jumlah uang yang dibutuhkan saat ini untuk diinvestasikan demi mendapatkan keuntungan tertentu di masa depan. Rumus time value of money pada present value bisa dilihat dalam slide. PV sama dengan FV dibagi 1 plus I pangkat N. Yang kedua ada future value. Future value merupakan nilai uang di masa depan yang setara dengan nilai uang yang ada saat ini setelah dihitung dengan memperhitungkan tingkat atau bunga dari yang telah diterapkan. Secara sederhana, future value ini adalah nilai uang di masa mendatang. Rumus untuk menghitung future value ada di slide, yaitu FV sama dengan PV dikali 1 plus I pangkat N. Kemudian yang ketiga ada anuitas atau annuity, yaitu pembayaran dalam jumlah yang sama yang dilakukan dalam jangka waktu yang tetap. Yang telah ditentukan oleh perjanjian yang ada sebelumnya. Jadi pembayarannya sudah ditentukan sebelumnya. Kita selanjutnya akan membahas mengenai penerapan time value of money pada kredit sepeda motor. Kredit sepeda motor bisa dilakukan melalui leasing atau melalui bank. Masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Apabila konsumen memilih untuk menggunakan leasing, biasanya syaratnya relatif lebih mudah untuk dipenuhi. Apabila menggunakan bank, biasanya bank akan mengecek terlebih dahulu bagaimana kemampuan bayar dari calon pembeli melalui BI checking. Namun, apabila pembeli memilih untuk menggunakan bank, maka biasanya bank ini menerapkan bunga yang lebih rendah daripada leasing. Dalam kredit sepeda motor, penerapan konsep time value of money-nya yang pertama dari present value-nya, yaitu present value dari kredit sepeda motor ini adalah nilai sekarang dari sejumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli sepeda motor di masa depan dalam bentuk cicilan. Lalu untuk future value-nya adalah nilai uang yang harus dibayar di masa depan setelah mempertimbangkan pokok pinjaman atau harga sepeda motor dan bunga yang dikenakan selama periode kredit motor. Dalam kredit motor terdapat beberapa istilah yang sangat familiar bagi kita. Yang pertama ada tenor. Tenor ini maksudnya jangka waktu kredit yang telah ditetapkan atau diajukan oleh si konsumen. Tenor ini mengacu pada satuan bulan atau tahun. Lalu yang kedua ada down payment atau DP. DP ini adalah total uang yang harus dibayar di muka oleh pembeli. Lalu yang ketiga ada cicilan. Cicilan adalah angsuran atau besarnya uang yang harus dibayarkan kepada pihak leasing atau bank selama jangka waktu yang telah ditentukan. Cicilan ini sudah termasuk dengan pembayaran bunga yang besarnya ditetapkan oleh pihak leasing atau perusahaan pembiayaan. Lalu yang terakhir ada suku bunga. Suku bunga adalah sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh pembeli dengan memperhitungkan persentase atas periode tertentu. Bunga pada kredit sepeda motor ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya yang pertama ada tingkat suku bunga dasar. Ini suku bunga yang ditentukan oleh Bank Indonesia yang mempengaruhi seluruh tingkat suku bunga di pasar, termasuk di dalamnya tingkat suku bunga untuk kredit motor. Lalu yang kedua ada risiko kredit, ini berkaitan dengan kemampuan atau riwayat keuangan dari peminjam dalam membayar cicilan tepat waktu. Lalu yang ketiga terkait dengan tenor atau jangka waktu kredit. Lalu ada juga jenis kredit dan skema pembayaran. Kemudian dipengaruhi juga oleh inflasi. Jika inflasi meningkat, lembaga keuangan akan cenderung menaikkan suku bunga untuk mengimbangi penurunan nilai uang di masa depan. Lalu ada juga kebijakan. Lembaga pembiayaan
Setiap lembaga pembiayaan atau bank pasti memiliki kebijakan tersendiri terkait dengan tingkat suku bunga kredit sepeda motor. Lalu ada juga dipengaruhi oleh kondisi pasar otomotif. Jika permintaan sepeda motor ini meningkat, lembaga keuangan mungkin akan menurunkan bunga sebagai upaya untuk menarik lebih banyak konsumen membeli sepeda motor. Sebaliknya, di masa krisis atau ekonomi menurun atau penjualannya jadi menurun juga, lembaga pembiayaan biasanya menyesuaikan bunga mereka untuk mendukung pembiayaan sepeda motor dengan menurunkan suku bunganya. Lalu selanjutnya akan kita bahas mengenai simulasi perhitungan kredit sepeda motor. Jadi contoh kasusnya, Anda ingin membeli sepeda motor seharga 20 juta dengan DP 30% dengan tenor 3 tahun. Bunga kredit sepeda motor yang harus dibayarkan setiap bulan adalah 1%. Berapa angsuran setiap bulan yang harus Anda bayar dan berapa besar bunga yang harus Anda bayar? Jadi DP yang harus dibayar yaitu 30%. 30% dari harga motornya yaitu 30% dikali 20 juta didapatkan angka 6 juta. Lalu untuk menghitung total suku bunga digunakan rumus harga cash, harga total motor dikurangi dengan DP dikali persentase bunga per bulan dikali tenor. Harga cashnya 20 juta, sudah dikurangi DP-nya 6 juta, dikali persentase bunga per bulannya 1%, lalu tenornya 3 tahun atau 36 bulan. Didapatkan angka 5.040.000 rupiah. Lalu total utang yang harus dibayar yaitu sisa utang dan total bunga. Sisa utang ini tadi dari harga total motor sudah dikurangi dengan DP yaitu didapatkan angka 14 juta, lalu ditambahkan dengan total suku bunga 5 juta. 40.000 jadi didapatkan angka 19 juta 40.000. Lalu untuk cicilan per bulannya tinggal dibagi saja dari total utang 19 juta 40.000 dibagi dengan 30 jangka waktu cicilannya 36 bulan atau 3 tahun yaitu sebesar Rp528.889 per bulan. Dari contoh kasus tadi, apabila tenornya diperpanjang jadi 4 tahun, maka total suku bunga yang harus dibayarkan yaitu harga cash dikurangi DP dikali persentase bunga per bulan dikali tenor. Ini persentase bunga per bulannya kita asumsikan sama, berarti harga cash dikurangi DP 14 juta dikalikan dengan persentase bunga per bulannya 1% dikali tenornya 48, didapatkan angka 6 juta Rp720.000. Sehingga utang yang harus dibayar yaitu sisa utangnya ditambah dengan total bunga yaitu 14 juta ditambah 6.720.000. Lalu total utang yang harus dibayar menjadi 20.720.000. Untuk cicilan per bulannya bisa langsung dihitung dengan membagi total utang tadi dengan jangka waktu cicilannya yaitu 4 tahun atau 48 bulan didapatkan angka Rp431.667. Dari dua angka tadi, yang pertama apabila jangka waktunya 3 tahun maka cicilan per bulannya Rp528.889. Lalu apabila 4 tahun cicilannya jadi lebih kecil yaitu Rp431.667. Semakin lama tenornya maka jumlah angsuran akan semakin ringan namun bisa kita lihat jumlah bunganya menjadi lebih besar. Nah, kelebihan dari kredit sepeda motor yang pertama, membeli sepeda motor terasa lebih ringan. Pembeli ini cukup membayar DP sehingga tidak perlu menyiapkan uang tunai yang lebih banyak. Pembeli hanya perlu menyiapkan uang sebesar DP yang disyaratkan oleh lembaga pembiayaan. Lalu, cicilannya dapat disesuaikan. Besaran cicilan sepeda motor dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan pembeli setiap bulannya. Namun, semakin panjang tenornya, maka jumlah total bunga yang harus dibayarkan juga akan semakin banyak.
Lalu biasanya sudah dilengkapi dengan asuransi kendaraan apabila kita kredit motor. Meskipun belum dilunasi, sepeda motor yang dibeli secara kredit sudah memiliki fasilitas asuransi untuk berjaga-jaga apabila sepeda motor tersebut hilang. Untuk kekurangannya seperti yang bisa kita lihat tadi, bunga yang dibayarkan cukup besar. Lembaga pembiayaan akan mengenakan bunga pada sisa utang kredit sepeda motor. Apabila dihitung, maka bunga yang harus dibayarkan cukup besar. Semakin lama tenornya, maka akan semakin besar jumlah bunganya. Lalu yang kedua, total jumlah yang harus dibayarkan jadi lebih banyak. Jika ditotalkan, seluruh uang yang dibayarkan akan lebih banyak dibandingkan dengan membeli sepeda motor secara tunai atau cash, walaupun mungkin kita merasa jika cicilan per bulannya terasa ringan, padahal kalau di total itu menjadi lebih besar. Lalu, kekurangan yang ketiga yaitu terdapat denda apabila terlambat membayar cicilan sepeda motor. Pembeli jadi harus memperhatikan jangka waktu pembayaran angsuran tiap bulannya itu kapan. Apabila pembeli terlambat membayar cicilan, maka lembaga pembiayaan biasanya akan mengenakan denda atau penalti atas keterlambatan tersebut. Nah, kesimpulan dari uh, penerapan time value of money pada kredit sepeda motor yaitu yang pertama, time value of money dalam bahasa Indonesia yang disebut nilai waktu uang adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang di masa depan meskipun nominalnya sama. Penerapan time value of money salah satunya yaitu pada sistem kredit sepeda motor. Meskipun cicilan per bulan dari kredit sepeda motor dirasa ringan, namun ada bunga yang harus dibayar oleh pembeli. Jika ditotal, seluruh uang yang dibayarkan akan jauh lebih banyak daripada pembeli sepeda motor membelinya secara cash atau tunai. Semakin lama tenornya, maka akan semakin besar bunga yang harus ditanggung pembeli. Jadi, ini kembali lagi ke preferensi dari masing-masing pembeli sepeda motor. Lalu selanjutnya saran dari makalah yang telah saya buat, saya menyampaikan saran yaitu pemilihan antara kredit motor atau membeli motor secara cash atau tunai sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi finansial dari masing-masing pembeli. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, baik dalam kata-kata ataupun kesalahan saya sengaja tidak sengaja, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.